Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan saham bank second liner. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi penyebab anjloknya IHSG dan juga saham perbankan hari ini dikarenakan rupiah kita kembali melemah terhadap US dollar. Rupiah kita kembali anjlok 0,6% di level 16.446 rupiah per 1 USD-nya. Dan jika kita lihat berdasarkan weekly time frame, ternyata rupiah kita menyentuh level terendahnya sejak di pertengahan tahun 2024 lalu. Yang artinya jika rupiah kita kembali naik ke level 16.500 bahkan tembus di atasnya, itu artinya rupiah kita semakin memburuk. Dan kita pun melihat bahwa IHSG hari ini juga anjlok 1,8% di level 6.485 dengan net sell asing di market reguler sebesar 1,7 triliun, sedangkan untuk all market net sell asing mencapai 1,8 triliun. Ini adalah gabungan dari market reguler, tunai, dan negosiasi. Seperti itu. So, kita pun melihat ada salah satu prediksi ya dari lembaga keuangan global, yaitu Goldman Sachs yang memprediksi bahwa rupiah akan menjadi valuta yang terburuk di Asia. Hal ini pun juga menyusul ya guys ya, salah satu penurunan rating untuk IHSG menjadi underweight. Seperti itu. So, saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham BBRI. Dan kita akan analisa dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan teman-teman bisa menggunakan fitur lengkap Stockbit dan selanjutnya bisa berinvestasi ya guys ya. So, kita melihat di banda detektor Stockbit ya. Hari ini ternyata ada distribusi yang cukup besar, bahkan BBRI kembali anjlok 4,9%. Dan di 2 hari sebelumnya kita sempat bahas ya bahwa BBRI di zona support itu bukan waktunya beli guys, tapi kita harus wait and see karena hal ini cukup krusial. Kenapa? Karena selama tidak ada pantulan di zona support itu artinya potensi turunnya jauh lebih besar. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan saham Big Banks itu anjlok ya guys ya. Salah satunya adalah ketika rupiah kembali melemah. Ini sudah sering saya katakan ke teman-teman. Kalau misalkan saham Big Banks kalian lihat itu anjlok, silahkan teman-teman cek ya dolar to USD. Sorry, dolar to rupiah gitu ya. USD to rupiah. Seperti itu. Nanti teman-teman akan lihat nih, apakah rupiah kita sedang melemah atau memang ada penguatan. Tapi biasanya ketika saham Big Banks anjlok itu seringkali ya dikarenakan rupiah kita yang melemah terhadap US dollar. Dan hari ini kita lihat penurunannya juga cukup dalam, 4,9% di level Rp3.630 per saham. Dan ada next support ya di 3.500-an untuk saham BBRI. Jadi meskipun hari ini BBRI sudah mencatatkan level oversold ya guys ya, ini sudah berada di zona oversold atau jenuh jual, tapi tidak menutup kemungkinan investor asing masih akan berbondong-bondong distribusi atau net sell lagi di saham BBRI. Jadi kapan waktunya kita beli BBRI ya? Ketika sudah ada sentimen positif atau mungkin teman-teman ingin beli ketika nanti sudah kumdet dividen ya guys. Itu juga tidak masalah sebenarnya. Karena tujuannya adalah selain averaging down, teman-teman mungkin ingin mendapatkan dividen yang lebih besar dengan jumlah lot yang lebih banyak, ya itu juga tidak masalah sebenarnya. Tapi perlu teman-teman perhatikan bahwa faktor eksternal ya seperti perang dagang ya antara Amerika dan juga China itu pun juga sebenarnya bisa saja menurunkan likuiditas dan juga harga saham untuk saham-saham Big Banks di Indonesia. Gitu ya, karena kita melihat bahwa dana asing ini masih cukup besar ya masuk di saham-saham Big Banks. So ketika investor asing melihat ya, ketika rupiahnya anjlok, maka ketika asing berinvestasi di Indonesia di IHSG, dari sisi rupiah saja itu sebenarnya sudah kalah guys. Karena rupiahnya memang sedang melemah gitu guys ya. Apalagi kalau misal kita intip dari sisi fundamental, oh ternyata fundamental Big Banks rata-rata ini cukup stagnan. Yang pertumbuhannya 2 digit hanya BBCA saja. Dan kita pun melihat bahwa BBCA juga banyak dibuang asing. Jadi harus seperti apa untuk teman-teman yang masih hold saham BBRI, kalau misalkan memang untuk invest jangka panjang ya teman-teman harus siap ya dengan floating loss-nya. Jadi teman-teman lanjut hold dan tetap dapat keuntungan berupa dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 ini.
Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin mau entry ya untuk bottom fishing atau beli di harga bawah, saya rasa ini bukan waktu yang tepat ya karena kita melihat bahwa net sell asing masih cukup besar. Hari ini net sell asing di BBRI mencapai 593 miliaran dan menjadi saham yang paling banyak dibuang asing seperti itu. Sebenarnya untuk saham big banks ya dan juga saham-saham di IHSG, kita sempat bahas ya potensi market crash itu ketika Warren Buffett itu banyak mencadangkan cash-nya. Nah, itu kan sebenarnya tanda tanya besar. Apakah sebentar lagi atau dalam periode beberapa bulan ke depan akan terjadi market crash? Karena pastinya ada alasan kenapa Warren Buffett ini hold cash dan ternyata benar terjadi ya di akhir tahun 2024 dan di awal tahun 2025 ini banyak sekali saham-saham di Indonesia yang kembali anjlok. Dan kita pun melihat bahwa domestik ya dan juga investor retail ini masih berbondong-bondong akumulasi. Apakah teman-teman salah satunya ya silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya ini bukan waktu yang tepat ya karena masih banyak sekali sentimen negatif termasuk juga Danantara yang belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan mungkin investor asing pun masih meragukan apakah Danantara ini kedepannya akan sukses atau tidak. Selanjutnya saham BBCA yang tadi sempat kita ulas juga ya, di mana BBCA ini pertumbuhan yang paling bagus sebenarnya ya belasan persen untuk pertumbuhan net income-nya. Namun kita melihat tidak lepas ya dari net sell asing. Hari ini juga ada koreksi 2,8%, close di Rp8.525 per sahamnya dan sudah jebol support di 8.560-an. Jadi masih ada potensi BBCA ini bisa kembali turun lebih dalam lagi. Dan kita lihat hari ini ada distribusi yang cukup besar, terutama dari AKBK, YU, ZP, dan mayoritas investor asing. Sedangkan investor domestik dan juga retail banyak akumulasi. Dan kemarin kita pun melihat bahwa salah satu petinggi dari Bank BCA juga kembali melakukan akumulasi atau serok bawah untuk saham BBCA. Tapi kenapa saham BCA-nya malah turun ya setelah petinggi atau direksinya ini kembali membeli atau buyback saham BBCA? Ya alasannya simple, karena asingnya keluar. Kenapa asing keluar? Simple juga guys, karena rupiahnya yang sedang merosot. Seperti itu. Jadi BBCA hari ini meskipun di zona oversold, tapi kita lihat net sell-nya cukup besar, 526 miliar dan menjadi saham kedua yang paling banyak dijual asing. Selanjutnya adalah saham BMRI ya guys ya. Untuk Bank Mandiri hari ini ada koreksi yang cukup dalam, ya penurunan paling dalam hari ini dibandingkan dengan saham Big Banks. Turun 5,2%, close di Rp4.660 per sahamnya ya, di 4.660 ya closing hari ini. Jadi Bank Mandiri anjlok ya guys ya, mendekati zona support di 4.500-an. Dan kita lihat ada distribusi juga terutama dari mayoritas asing dan domestik juga investor retail kembali akumulasi. Jadi net sell asing hari ini 425,5 miliar untuk Bank Mandiri. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan ya, setelah banyaknya hal-hal yang terjadi di tahun 2024, disusul dengan awal tahun 2025 ini, sebenarnya tidak banyak sentimen positif yang terjadi. Bahkan dari sisi laporan keuangan pun, kita lihat pertumbuhan dari 3 saham perbankan BUMN seperti BRI, Mandiri, dan juga BNI itu cukup stagnan sebenarnya. Jadi wajar ya kalau misalkan banyak investor asing yang menjual saham big banks. Dikarenakan juga ya kita lihat rupiah kita tidak mampu bertahan dan tidak mampu untuk menguat kembali. Selanjutnya BBNI, kita akan coba selesaikan dulu guys ya untuk update money flow hari ini. BBNI hari ini ada koreksi 0,2%, close di 4.340 dan kita lihat hari ini juga sempat turun ke area low di 4.200-an. Namun ternyata masih ada akumulasi ya, meskipun akumulasinya dari domestik. Sedangkan investor asingnya ada net sell 4 miliaran untuk BBNI pada hari ini. Jadi kalau misalnya kita lihat BBNI ini saham yang mungkin penurunannya tidak sedalam saham big banks lain, namun tidak menutup kemungkinan BBNI pun ini bisa saja jebol support seperti 3 saham big banks lainnya, ada Bank Mandiri, lalu BBCA dan juga BBRI yang kita lihat sudah jebol supportnya. Selanjutnya kita pun akan membahas saham BRIS ya guys ya. Di mana BRIS hari ini juga anjlok 8,3%, close di Rp2.630 per saham. Kita melihat hari ini ada volume breakout yang artinya volume jualnya sangat besar. Dan lebih baik teman-teman wait and see ya, karena kita melihat ya beberapa hal yang sebenarnya bisa saja membuat saham big banks ataupun bank second liner di IHSG itu kembali turun lebih dalam lagi.
Dan untuk BRIS hari ini turun cukup dalam, close di 2630 dengan adanya distribusi yang cukup besar, terutama net sell dari investor asing sebesar 78,7 miliar rupiah. Jadi untuk saham BRIS kita melihat juga ada fase downtrend ya, di 3 hari terakhir ini juga sudah turun sangat dalam dan breakdown di bawah MA50 dan MA150-nya. Nah, untuk mengamankan profit ya, seharusnya teman-teman kemarin ataupun hari ini sudah mengamankan modal di sekitar 2.800 sampai di 2890 ya, seharusnya di level sini teman-teman mengamankan profitnya. Tapi kalau misal teman-teman malah floating loss atau bahkan mungkin BEP ya, balik lagi ke harga pembelian ya, teman-teman berarti telat ya untuk melakukan take profit seperti itu. Karena ya kita pun mengakui ya di IHSG itu tidak selamanya sentimen positif itu terus berlangsung, pasti akan ada naik turun, pasti akan ada fase uptrend dan fase downtrendnya. Jadi ketika teman-teman sudah cuan di saham IHSG, setidaknya teman-teman harus consider untuk take profit ketika sudah ada tanda-tanda patah tren seperti ini. Selanjutnya BJTM, di mana BJTM juga ya sangat anjlok ya guys ya. Setelah adanya manipulasi kredit fiktif yang terjadi di BJTM, ini juga sebenarnya menguras cadangan kas mereka. Dan ini sebenarnya bukan menebar fear ya, tapi saya ingin wanti-wanti ke teman-teman, meskipun ya kemungkinan besarnya masih bisa bagi dividen gitu ya, tapi kita juga sebenarnya harus melihat dan memperhitungkan apakah dividen yang akan dibagikan oleh BJTM ini akan sebesar di tahun sebelumnya atau malah akan lebih kecil lagi karena adanya kasus dugaan kredit fiktif yang dimanipulasi seperti itu. Jadi hari ini asing kembali net sell 988 juta ya. Close di 474 ya, dengan koreksi 1,2%. Hari ini BJTM juga didistribusi oleh investor asing ya. Ada YU yang hari ini net sell jumbo. Jadi untuk saham-saham perbankan di IHSG, teman-teman jangan dulu masuk ya. Kalau misalkan pun hanya ingin mendapatkan dividen, teman-teman bisa tunggu saja nanti di come date dividennya. Karena kita melihat bahwa lebih banyak sentimen negatif ya terhadap saham perbankan dan juga IHSG dibandingkan dengan sentimen positifnya. Tapi tentu kita berharap bahwa Indonesia ini ke depannya secara ekonomi, ya, secara sosial dan politik ke depannya akan lebih baik lagi. Tapi teman-teman juga harus menelan pil, meskipun itu pahit ya guys ya, harus menelan pil kenyataan. Meskipun memang kenyataan itu terkadang pahit. Kemarin kita disuguhkan ya dengan adanya kasus korupsi di Pertamina ya, di mana Pertamina dioplos gitu. Jadi Pertalite itu dioplos sehingga dilabeli Pertamax. Nah, ini kan sebenarnya juga fatal. Di beberapa bulan sebelumnya kita sempat melihat nih banyak mobil gitu ya, dia itu dikuras habis bensinnya karena merusak mesin juga ya dan membuat mati terhadap mesin mobil tersebut, yaitu dikarenakan bensin yang dioplos sebenarnya. Jadi tidak sesuai spesifikasi. Kalau menurut saya pribadi seperti itu ya, tapi teman-teman silahkan dipelajari kembali ya apa yang terjadi dan memang ini sangat-sangat merugikan negara dan juga merugikan kita sebagai masyarakat yang sudah setia membeli Pertamax. Apalagi untuk teman-teman yang sudah memiliki mobil gitu ya, pasti merasakan ya kecewa berat terhadap kejadian seperti ini dan ini pun sebenarnya sangat disoroti oleh investor asing. Investor asing itu mereka punya riset, mereka itu punya media, mereka itu punya pertimbangan. Apakah mereka ingin menanamkan modalnya di Indonesia atau mungkin lebih ke negara lain yang secara sosial dan politiknya lebih stabil gitu ya, dan secara ekonomi juga bahkan mungkin pertumbuhannya bisa melebihi Indonesia. Nah, ini juga harus teman-teman perhatikan. Jadi di fase awal market crash seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan pertanyaan besar, menjadi tanda tanya besar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya pribadi, hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjaga kekayaan kita atau nilai dari kekayaan kita adalah diversifikasi ke emas fisik. Jadi meskipun teman-teman nih punya portfolio saham yang mungkin sedang floating loss gitu ya, tapi kita melihat bahwa harga emas ini malah cenderung naik bahkan ketika krisis. Teman-teman bisa sebutkan aset investasi mana yang dia ada bear marketnya. Coba tulis di kolom komentar ya. Silahkan teman-teman jawab. Aset investasi mana yang tidak memiliki bear market, yang tidak memiliki fase downtrend gitu ya.
hanya emas yang harganya terus mengalami kenaikan secara konsisten. Meskipun ya banyak yang mungkin bilang bahwa oh emas kan dia itu investasinya diam gitu ya, tidak menghasilkan cash flow. Ya tapi kan di sisi lain emas ini juga bisa menjadi pelindung dari nilai kekayaan kita. Ya kalau misal teman-teman ingin menumbuhkan kekayaan kan bisa di saham, bisa di kripto gitu ya, bisa di aset investasi misal obligasi gitu ya. Tapi emas ini sebenarnya kategori yang agak berbeda karena emas itu kan dia pasif, diam, tapi memang diakui dan diberikan nilai yang lebih tinggi. Jadi artinya emas ini adalah untuk melindungi nilai kekayaan. Nah, jadi saya himbau ke teman-teman kalau misalkan memang bingung ya mau ngapain nih di fase awal market crash seperti ini, ya kalau boleh saya sarankan teman-teman ada diversifikasi ke emas fisik. Ya mau itu 1 gram, mungkin 5 gram, 10 gram, it's okay, tidak masalah. Ya tidak usah besar-besar, tidak masalah. Yang penting kekayaan teman-teman nilainya terlindungi. Seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Sekali lagi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit untuk berinvestasi, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.